Tuh kan kelihatan rapih. Udah berani tahun ini dirapihin, tahun depan udah enak pakai gunting nggak mampu. Cara merawat perkebunan kopi lancuran agar berbuah lebat. Kalau kita menonton video atau postingan yang menampilkan pohon kopi lancuran berbuah lebat, setekan berbuah lebat, itu bagus. Kalau menurut saya itu bagus karena untuk motivasi kita agar kita menjadi petani kopi yang lebih maju, lebih modern dan mendapatkan hasil yang maksimal. Tetapi di sini kan kebanyakan realitanya perkebunan kopi kita ini belum terawat dengan maksimal, buah kopinya juga belum bisa berbuah maksimal. Nah, di sini pentingnya kita selalu belajar dan bagaimana caranya meningkatkan hasil kopi yang berbuah lebat dan berbuah maksimal, dirawat yang maksimal. Nah, realitanya kan seperti ini, banyak perkebunan yang belum kerawat atau tidak dirawat. Sedangkan kita sebagai petani kopi menginginkan atau mengharapkan hasilnya berbuah lebat, berbuah banyak, harganya mahal, agar sesuai dengan pengorbanan kita sebagai petani kopi yang panennya hanya musiman 1 tahun sekali, sesuai dengan jerih payah dan pengorbanan kita selama 1 tahun merawat dan memelihara, berjuang agar perkebunan kopi kita berbuah maksimal. Saat ini harga kopi melambung tinggi dan kita tidak tahu dan tidak pernah tahu apakah di tahun depan harganya masih tetap, apakah akan menurun dan akan lebih mahal dari tahun ini. Kita tidak pernah tahu. Yang kita tahu dan yang kita harapkan, kita akan selalu merawat perkebunan kopi agar di tahun depan berbuah lebat, lebih lebat dari tahun ini. Disinilah pentingnya kita selalu merawat dan menjaga perkebunan kopi kita agar bisa berbuah lebat dan berbuah maksimal. Jadi intinya, walaupun perkebunan kopi kita lancuran, kopi kita setekan, kan lokal sekalipun belum disetek atau bahkan masih alami, asal kita pandai dan bisa merawatnya, insya Allah atau mudah-mudahan kita bisa berbuah lebat, tergantung perawatan kita. Dan kalau kita sudah merawat, ikhtiar apa yang kita lakukan semuanya itu kita serahkan kepada Yang Maha Kuasa. Intinya kita selalu merawat. Kembali lagi ke pokok perawatan perkebunan lancuran. Ini ya, kalau seperti ini, lancuran seperti ini, semua yang tunas atau batang tidak produksi dan hanya mengganggu, kita buang saja. Kita harus berani membuangnya. Pohon kopi lancuran walaupun setekan, kalau di bulan 7, bulan 8, bulan 9 itu dia mulai berbunga atau berbuah. Nah, jadi semua ranting yang tidak produksi dan tunas-tunas yang mengganggu semua kita buang, kita bersihkan. Kita fokuskan ke calon bunga dan buah. Nah, seperti ini pokoknya kita buangin semua habis bersih. Mengapa kita buangin dan habis bersih? Agar nutrisi pupuk yang kita berikan terfokus ke bunga, kembang, dan buah. Agar terfokus, semuanya fokus, buahnya nanti bisa berbuah maksimal. Walaupun tumbuh tunas baru, sebelum bulan 12 kita buang semua, kita fokuskan untuk di calon bunga dan buah. Setelah bulan 12, ini kalau bulan 12, bulan 1 atau bulan 2, kita harus mempersiapkan tunas-tunas yang bagus untuk bahan musim di tahun berikutnya atau di tahun depan. Kita memilih tunas itu kalau lancuran, kita pilih 2 atau 3, paling banyak itu 3, bila perlu itu 2. Nah, setelah itu kita fokuskan, kita pelihara, kita jaga sampai di musim tahun depan. Nanti kalau setelah musim yang seperti ini kita buangin, kita tebang, kita pelihara yang tunas muda untuk bahan agungan. Kita bisa ngagung di setiap tahun, bisa ngagung, dan karena kita selalu tunas remaja bukan tunas tua. Kalau kita selalu melihara tunas yang tua, yang pohon yang tinggi, itu tidak bisa berbuah maksimal. Nah, dan kita kalau melihara batang itu jangan terlalu banyak, jangan terlalu ruwet. Kita pelihara kalau setekan atau punggeman seperti ini, usahakan kita melihara secukupnya. Paling banyak itu
10 atau 12 ranting tunas raja atau B0. Lainnya itu kita buang semua. Paling kita bisa melihara B0, B1. Nah, lainnya itu kita buang. Yang seperti tua-tua seperti ini, kita harus berani membuangnya agar di setiap tahun kita bisa berbuah maksimal. Karena yang kita pelihara selalu tunas-tunas dan kipas-kipas yang muda. Ini contohnya, kebanyakan dan mayoritas realitanya perkebunan kopi di Indonesia itu seperti ini. Masih banyak perkebunan kopi yang semrawut, acak-acakan, perawatannya kurang maksimal dan buahnya pun kurang maksimal. Kalau kita hitung persentasenya, dalam 100% perkebunan kopi yang terawat, perkebunan kopi yang modern itu hanyalah 40%, hanya orang-orang tertentu. Dan yang lainnya, yang 60% itu perkebunan kopi itu masih banyak yang seperti ini, masih acak-acakan dan semrawut. Makanya di sini kita harus selalu belajar bagaimana caranya meningkatkan hasil pertanian kopi agar bisa berbuah maksimal. Kalau kita selalu belajar bagaimana caranya mengurus perkebunan kopi yang ruwet, yang tidak terawat, bisa bagus. Itu yang kita fokuskan. Perkebunan kopi yang rusak, yang tidak terawat, bisa bagus, hasilnya pun maksimal. Kalau yang 40% kopinya bagus itu kan orang-orang yang berani berkorban dari awal, orang-orang yang memiliki ilmu, orang-orang yang rajin untuk berkebun, dan orang-orang yang tekun, sabar, dan penuh pengorbanan. Bagi teman-teman sahabat tani perkebunan kopi yang masih pemula, yang masih belajar, kalau menyukai video-video saya, jangan lupa di subscribe, bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan. Merawat perkebunan kopi yang rusak dan tidak kerawat bisa menjadi bagus, kerawat, dan bisa berbuah maksimal. Di sini dan channel ini, video ini kita akan sharing. Di sini tidak ada guru dan bukan saya menggurui. Nah, kita sama-sama belajar memecahkan masalah pertanian kopi, perkebunan yang tidak terawat bisa menjadi kerawat dan berbuah maksimal. Perkebunan ini sebagai contoh, ini tadinya awalnya ini perkebunan yang sudah tua, yang tidak kerawat. Tapi karena yang pemiliknya ini tekun, rajin, dan selalu belajar, akhirnya perkebunan ini berangsur-angsur kerawat dan bisa terawat, bahkan buahnya pun bisa maksimal. Jika teman-teman sahabat para petani pemula, petani yang seperti saya, mari kita di sini kita belajar cara meningkatkan hasil panen perkebunan kopi kita. Jangan lupa ikuti channel ini agar kita bisa selalu sharing tentang perkebunan kopi, dan saya akan selalu menampilkan bagaimana cara merawat perkebunan kopi yang rusak. Jangan lupa kita selalu like, komen agar kita bisa sharing-sharing bagaimana caranya meningkatkan hasil kopi menurut pengalaman kita masing-masing. Dan dukung terus channel ini agar bisa berkembang channelnya, berkembang cara merawat perkebunan kopi agar bisa terawat maksimal.